Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata arus. Ya teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Reja Singkawang Wang. Oke teman-teman, kali ini kita berada di perempatan lampu merah simpang 4 Pasaroban ya. Nah sekarang kita menuju ke arah timur atau ke arah Singkawang Timur atau ke arah Kabupaten Bengkayang. Nah ada apa aja nih fakta-fakta menarik dan fakta-fakta unik yang bakal kita bahas kali ini di dalam perjalanan ini, sambil kita menikmati suasana keindahan di timurnya kota Singkawang, kota Amoy, kota wisata, kota pusaka, kota tertoleransi se-Indonesia. Nah di Singkawang Timur ini teman-teman, kita langsung berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkayang. Nah ini kita sekarang berada di Jalan Pahlawan ya. Di Jalan Pahlawan ini masih dibilang daerah Kecamatan Singkawang Tengah. Nanti setelah jembatan memasuki sekitaran pom bensin SPBU Pak Jintan, kita akan melewati wilayah Singkawang Timur ya teman-teman ya. Nah sekarang kita berada di depan makam pahlawan. Nah di Singkawang Timur, fakta-fakta menariknya yang perlu teman-teman ketahui di antaranya, nah di Singkawang Timur ini merupakan kecamatan Singkawang Timur, nama kecamatannya, dengan jumlah kelurahan yang terdiri dari Kelurahan Pak Jintan, Kelurahan Nyarongkop, Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Maya Sopa, dan Kelurahan Sanggau Kulor. Nah kalau di daerah jalan yang menuju ke Bengkayang ini rata-rata kelurahannya Pak Jintan, Nyarongkop, Bagak Sahwa, Maya Sopa. Nah kalau Singkawang Timur yang kelurahannya Sanggau Kulor itu belok ke kanan ya nanti ya. Akan Reja tunjukin jalannya di pas perempatan di pertigaan dekat batalion Kompi Batalion 641 Rider. Nah ini adalah jembatan yang perlu teman-teman ketahui, jembatan yang bersejarah dan dibangun pada tahun 1800-an di zaman kolonial Belanda. Hingga saat ini jembatannya masih kuat dan kokoh. Nah ini simpang ke arah jalan Gunung Roban ya, atau arah jalan baru yang mana tembusnya nanti ke Jalan Keridasana dan ke rumah Betang Adat Dayak. Nah kita akan ngisi bensin dulu di Pertamina Pak Jintan ini teman-teman. Nah jadi di Singkawang Timur ini juga terdapat beberapa tempat wisata yang perlu teman-teman ketahui, yang ini merupakan juga fakta-fakta menarik. Di antaranya tempat wisata Waterboom ya. Nah Waterboom, Taman Cinta, terus Pekong atau vihara terbesar di, boleh dibilang vihara terbesar di Indonesia ya. Nah nanti kita lewati. Habis itu ada Gunung Poteng. Setelah Gunung Poteng ada Batu Belimbing. Nah setelah ada Batu Belimbing kita akan menemukan tempat wisata yang dinamakan Desa Wisata Bagak Sahwa. Nah habis itu barulah kita akan menemukan yang juga tempat ikoniknya kota Singkawang di daerah timur, yaitu Gerbang Tamakak Lawang. Nah gerbang yang bercorakan rumah Betang Adat Dayak. Nah ini vihara yang Reja bilang tadi, yang boleh dibilang terbesar di Indonesia dan sangat menarik sekali dan sangat indah, keren sekali teman-teman, dan bahkan sering dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan dari luar kota Singkawang. Jadi kemarin setelah pemilu, cap gome itu dipusatkan di vihara tersebut karena dalam suasana masih pemilu ya cap gomenya. Nah di sebelah kanan kita ini adalah
markas komando batalion 641 Rider, yang mana batalion ini juga merupakan batalion yang bersejarah karena dibangun pada tahun 60-an ya, tahun 60-an, dan merupakan batalion infanteri pertama di Kota Singkawang. Nah, cuman saat ini om-om kita ini, prajurit-prajurit kebanggaan warga Kota Singkawang ini sedang melaksanakan tugas pengamanan di Papua ya teman-teman ya. Mohon doa dari penonton dan warga Kota Singkawang, semoga prajurit-prajurit kebanggaan Kota Singkawang ini pergi dan pulangnya semuanya selamat dan sukses menjalankan tugas negara. Nah, kalau kita lurus ini teman-teman, lurus ini kita akan tembus ke Jalan Sanggau Kulor, yang mana di sanalah kelurahannya Sanggau Kulor yang sebelumnya udah pernah Reja bikinkan kontennya ya. Nah, fakta menariknya lagi, di daerah Singkawang Timur ini rata-rata daerahnya daerah pegunungan dan memiliki alam yang masih sangat asri dan sejuk teman-teman ya. Apalagi kalau teman-teman nanti kalau berkunjung ke daerah sini, masuk ke dalam atau masuk ke gang atau jalan-jalan gang ya. Nah, teman-teman bakal menemukan hutan-hutan, pepohonan-pepohonan yang rindang, bahkan kebun-kebun dan pertanian warga di Singkawang Timur ini teman-teman. Nah, di Singkawang Timur ini boleh dikatakan mayoritas warga dan masyarakatnya berasal dari suku Dayak. Nah, makanya ciri khas suku Dayak yang ada di daerah sini sangat kental sekali teman-teman. Nah, setelah itu baru suku Melayu, suku Tionghoa, dan suku Jawa ya. Karena kalau di sini juga ada beberapa lokasi trans seperti di Seluang dan beberapa daerah-daerah yang ada di dalam. Nah, setelah kita melewati persimpangan batalion 641 tadi, kita memasuki daerah Pasar Pak Jintan ini ya teman-teman ya. Kalau yang sebelumnya tadi Pasar Kulor, nah ini Pasar Pak Jintan, yang mana di sini terdapat waterboom. Nah, waterboom ini merupakan tempat wisata yang dinamakan Taman Cinta. Ini juga banyak sekali permainan-permainannya. Bahkan tempat wisata ini selalu ramai dikunjungi saat musim liburan ya. Nah, di daerah Singkawang Timur ini juga banyak sekali tempat-tempat pemandian atau air terjun atau riam ya teman-teman ya. Nah, setelah kita melewati waterboom ini, kita akan melewati tikungan yang mana di sini disebut dengan daerah Sibohe. Nah, jadi teman-teman yang pernah dengar air terjun Sibohe atau apa ya, nah ya, nah nanti kita akan melewati jalannya ini. Nah, di sebelah kanan kita ini teman-teman, di persimpangan ini, ini teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman adalah lokasi tempat pemandian Sibohe. Nah, sebelah kiri ini yang gerbang ini adalah embung, lokasi embung Kota Singkawang, yaitu bendungan yang dibangun pada zamannya wali kotanya Bapak Awang Ishak, yang mana untuk menampung air untuk pengendali banjir juga, pengairan sawah, dan sumber air PDAM Kota Singkawang. Kalau sumber air PDAM Singkawang mungkin ya, saya juga kurang hafal, kalau salah mohon dikoreksi. Nah, ini sebelah kanan kita ini adalah Puskesmas Rawat Inap Singkawang Timur yang terletak di Pak Jintan ini. Nah, setelah ini teman-teman kita akan memasuki kawasan Gunung Poteng. Nah, sebelah kanan kita ini teman-teman ya, ini juga merupakan desa wisata Gunung Poteng, yang mana di Gunung Poteng ini yang berbentuk seperti jempol. Nah, ini teman-teman gerbangnya ya. Nah, ini gerbangnya. Jadi Gunung Poteng ini dulunya merupakan sumber air PDAM di zaman kolonial Belanda. Jadi di atas sana itu dulunya ada bendungan, ada tempat pengolahan air, ada villa ya yang dibangun oleh Gubernur Jenderal Kontroler Belanda. Van apalah pokoknya, ada van-vannya lah ya. Yang jelas bukan van mobil ya.
Nah, setelah Gunung Poteng ini, di sini juga ada terdapat beberapa restoran atau tempat makan ya. Seperti di sebelah kiri kita ini nanti teman-teman, di sini adalah tempat makan dan tempat pemancingan ikan. Nah, jadi kalau teman-teman ke Singkawang Timur, setelah jalan-jalan, setelah susuk sasap, setelah susuk sasap, seandainya perutnya sudah mulai terasa kreok-kreok, nah silakan mampir di sebelah kiri ini, tepatnya di samping kantor Camat Singkawang Timur ini teman-teman. Nah, 1, 2, nah yang ada orang keluar nih teman-teman. Nah, jalan itu. Nah, ini adalah kantor Camat Singkawang Timur, dan di sebelah kanan kita ini ada gerbang nih. Sebelum masjid tadi tuh, itulah lokasi tempatnya, tempat wisata Batu Belimbing yang sempat viral kemarin ya, karena batunya berbentuk belimbing teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman dari luar Kalimantan Barat atau dari luar kota Singkawang yang pengen berwisata, menikmati air terjun, pegunungan alami dan segala macam, di Singkawang Timur ini lengkap sekali teman-teman. Sampai permainan apapun segala macam ada. Wihara atau pekong terbesar juga ada, apapun ada di sini teman-teman. Nah, inilah suasana daerah Singkawang Timur, yang mana daerah sini memang sangat asri sekali teman-teman. Bahkan boleh dibilang alamnya masih sangat terjaga dan masih dingin ya, apalagi kalau subuh-subuh ya, pasti menggigil ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita ini sudah masuk ke daerah Nyarungkop ya, Nyarungkop, atau tepatnya di Kelurahan Nyarungkop. Nah, di Nyarungkop ini juga teman-teman ada yang dinamakan Sekolah Nyarungkop, yaitu sekolah yang dibangun dari masa kolonial Belanda hingga sampai sekarang. Sekolahnya tetap berdiri. Nah, Sekolah Nyarungkop ini memiliki nilai sejarah, bahkan memiliki peninggalan-peninggalan bangunan-bangunan bersejarah ya. Jadi kalau teman-teman yang pengen bersekolah atau pengen lebih tahu tentang nilai-nilai sejarah baik dari bangunannya apa segala macam, di Sekolah Nyarungkop ini teman-teman bisa langsung menyaksikannya nanti, bangunan-bangunannya. Bahkan katanya ada Tugu RIS ya, Tugu RIS atau Tugu Republik Indonesia Serikat. Nah, karena di zaman itu daerah Kalimantan Barat ini termasuk wilayah Republik Indonesia Serikat, belum termasuk dalam wilayah Republik Indonesia ya. Nah, ini sebelah kanan kita ini teman-teman. Nah, ini gerbang utamanya Sekolahan Nyarungkop, yang di sini juga lengkap sekali teman-teman. Ada taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, sampai ke universitas atau sekolah tinggi ya. Tapi kalau sekolah tingginya kalau nggak salah itu sekolah teologi, sekolah pasturan ya, kalau nggak salah pasturan atau sekolah pendeta lah, sarjana teologi ya teman-teman ya. Mohon maaf ya kalau seandainya Reja salah menyebutkannya, silahkan komentar. Kita saling berbagi pengalaman. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan memasuki yang dinamakan pemandian area, air terjun area ya. Nah, setelah jembatan ini teman-teman ingat, setelah gereja Katolik yang besar ini sebelah kiri, nanti teman-teman akan menemukan persimpangan menuju tempat riam atau air terjun yang dinamakan air terjun area. Nah, ini sebelah kanan. Nah, ini teman-teman jalannya ya. Sebelah kanan, masuk aja ke dalam, nanti teman-teman parkir di salah satu rumah masyarakat atau rumah penduduk. Kalau nggak salah bayar parkir ya. Setelah itu teman-teman agak berjalan masuk ke dalam ya, kurang lebih jalan kaki ya, kurang lebih sekitar 10-20 meter lah udah sampai tempat air terjunnya ya. Yang penting teman-teman kalau berkunjung ke situ, jagalah kebersihan, jagalah keasrian, dan jagalah
alam yang indah kita ini ya, karena ini warisan yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita kelak. Jangan dinodai. Oke teman-teman, sekarang kita melewati SPBU Bagak Sahwa. Nah ini SPBU punyanya Bang Bunang ya. Punya Bang Bunang. Nah setelah SPBU ini kita akan memasuki daerah Pasar Bagak. Nah Pasar Bagak ini sangat ramai sekali teman-teman, karena di daerah ini memang boleh dibilang pasar sentralnya masyarakat warga Singkawang Timur atau warga Kabupaten Bengkayang sekitarnya ya, termasuk warga Pak Kucing, warga Parinto, warga Mentrado, segala macam. Nah sekarang kita mulai memasuki daerah yang dinamakan Bagak Sahwa. Nah seperti inilah situasi dan kondisinya. Nanti kita sampai ketemu persimpangan sebelah kiri sebelum tikungan menuju gerbang batas antara Singkawang dan Kabupaten Bengkayang. Nah di situ lokasi rumah sakit jiwa atau rumah sakit Babang kata orang kita situ. Nah ini Pasar Bagak Sahwa ya teman-teman ya. Pasar Bagak Sahwa ini cukup ramai sekali dan cukup padat sekali, sehingga teman-teman melewati jalan ini harus berhati-hati. Nah alhamdulillahnya ya teman-teman, di daerah sini jalannya udah sangat mulus, bahkan boleh dibilang lubang-lubang yang kemarin sempat membuat kita galau sudah dibilang hampir tidak ada ya. Nah ini adalah Pasar Bagak Sahwa. Nah setelah Pasar Bagak Sahwa ini teman-teman, di sebelah kanan kita ini, nah ini ada gerbang namanya Desa Wisata Bagak Sahwa. Nah teman-teman kalau masuk ke kanan tadi itu, di situ banyak sekali kebun durian yang dinamakan durian Bagak. Nah durian yang terkenal di kota Singkawang itu adalah durian Bagak. Duriannya sangat lezat sekali teman-teman, pokoknya wow lah. Nah oke teman-teman, setelah ini kurang lebih sekitar 200 meter nih, sebelah kiri ada tikungan atau simpang ya. Sebelah kiri ini ada simpang, itu adalah rumah sakit jiwa. Nanti bakal Reja bikinkan juga kontennya ke sana, kita sampai ke Seluang ya nanti ya. Setelah itu kita akan lewat ke batas gerbang Singkawang Bengkayang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu fakta menarik dan fakta uniknya tentang Singkawang Timur, kota Singkawang. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon dimaafkan kalau seandainya ada salah-salah penyampaian dan segala macam. Namanya juga kita ini simpangnya ya, namanya juga kita mereview ya, mungkin ada yang salah. Oke, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah mendukung channel YouTube Reja Singkawang. Reja doakan semoga sukses dan sehat selalu dan bahagia selalu, amin ya robbal alamin. Yang belum mendukung silahkan di subscribe, share, like, dan berikan komentar yang positif biar Reja semangat lagi membikinkan konten-konten terbaik tentang Singkawang. Adil Kak Tarino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, arus.